Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Sama-sama kita mau mempersiapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama angkat pujian Saat Indah Berhadapan Dengan. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu. Kekudusanmu Bapa penuhiku, kami rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa kami, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu
kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami nikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Kami sembahkan, kami tinggikan. Kiara lava namanya Shande, Kiara lava namanya Shindi, Kiara lava namanya Shindi, Kiara lava namanya Takara lava namanya Mo. Kami menikmati kehadiran-Mu, kami nikmati Tuhan. Hadirat-Mu, oh, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Kiara lama 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 ya shindi, kiara lama lama ya shanda na 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 ya mo. Kiara lama 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 ya shindi, kiara lama 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 ya siki, kiara lama na 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 ya mo.
Sikiara la bara 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 baya shindiara la bara 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 baya sikiara la bara bara baya shindiara na 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 na. Angkat penyembahanmu, angkat pujian, penuhi setiap kami, pulihkan setiap kami. Kiara la bara bara baya shindiara na 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 baya na 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 baya shande. Kuriara la bara bara baya shindiara la bara bara baya sikita kara la mana 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 baya shindiara la bara 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 baya. Bawalah syukurmu di hadiratnya, naikkan syukur bagi Dia. Allah yang perkasa, kiara la bara bayat syakata karana mana mayamu, kiara la bara bara bayat shindiara la bara bara bayat sikita karana na 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 bayat shindiara la bara 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 bayat sikiara la bara bara bayat kiara la bara 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 bayat sikita karana la bara 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 bayat shindiara la bara 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 bayat. Kami menikmati kehadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih dan anugerah-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord. Engkau Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Katakan dengan iman, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Allah Tuhan
mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Karena kami boleh menikmati kehadiran-Mu dalam setiap ibadah kami ya Tuhan. Bapa, biarlah semakin hari, semakin berjalannya waktu Tuhan, kami boleh semakin percaya bahwa Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah setiap kami. Mempercayakan setiap apa yang menjadi keraguan dan kekhawatiran kami Tuhan, bahwa segala sesuatunya adalah yang terbaik di dalam Engkau. Tuhan, pimpin setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau yang telah berfirman bagi setiap kami. Engkau yang menyatakan kuasa-Mu dan menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh membuka setiap hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan. Sehingga roh-Mu, firman-Mu itu boleh bekerja dalam kehidupan setiap kami. Memulihkan, mengubah, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Saya percaya bahwa setiap kita telah mempersiapkan diri kita, hidup kita untuk kita sedia mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebuah keyakinan yang besar di dalam diri saya, bahwa tak kala setiap orang percaya menyediakan hatinya untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan, maka ada kuasa yang besar yang akan melingkupi hidupnya. Dan kuasa itu akan menjamin akan keselamatan dan menjamin akan setiap kehidupan pribadinya. Itu sebabnya biarlah kiranya kita benar-benar mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan untuk kami, di mana kami dapat kembali mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu agar supaya Engkau Allah yang berbicara di tengah-tengah kehidupan kami, agar supaya kami umat-umat-Mu memahami dengan baik maksud Tuhan di balik dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang militan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang baik akan selalu terus Engkau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami, ketika kami tetap terus menyerahkan hidup kami, mencari wajah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah yang selalu terus berkarya di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya pada malam hari ini. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Nah, saya akan baca untuk kita semua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema firman Tuhan pada doa malam hari ini adalah fokus kepada Yesus. Bapak Ibu, sebuah ajakan kembali disampaikan kepada kita pada saat ini untuk kita melakukan segala sesuatunya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita tahu bersama bahwa ajakan ini disampaikan kepada kita untuk kita melihat posisi atau keadaan kita pada saat ini. Apakah benar kita memposisikan diri kita atau mengarahkan fokus kehidupan kita kepada Yesus, atau justru kita mengarahkan fokus kehidupan kita kepada sesuatu yang sedang terjadi di sekeliling kita? Saya percaya bahwa orang yang mengarahkan kehidupannya kepada Yesus,
Dia akan selalu terus memiliki sebuah keyakinan yang besar. Bahkan dia akan mendapatkan sebuah kekuatan yang baru untuk dia dapat melewati setiap perintangan, setiap masalah atau problem kehidupannya. Tetapi orang yang selalu terus mengarahkan pandangannya atau fokus kehidupannya kepada kondisi yang sedang ia alami, maka ia akan mudah mengalami kelemahan, maka mudah dia akan mengalami kekhawatiran, bahkan dia akan diselimuti oleh ketakutan dalam hidupnya. Itu sebabnya firman Tuhan disampaikan kepada kita, mengajak kita untuk kita memfokuskan kehidupan kita kepada Yesus. Yesus tahu akan setiap kehidupan kita. Yesus tahu akan keberadaan kita pada saat ini. Apa yang sedang kita alami pada hari-hari ini, Yesus tahu. Itu sebabnya dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya agar supaya kita mengarahkan fokus kita kepada Dia. Sehingga Dia bisa berkarya dengan leluasa dan membawa kita untuk mengalami kemenangan yang besar di dalam setiap kehidupan permasalahan yang sedang kita alami pada saat ini. Bapak Ibu, kondisi yang ada akan membuat kita menjadi lemah. Kondisi yang ada akan membuat kita frustasi, serba terbatas, serba tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang kondisi yang ada pada saat ini harus kita lalui, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita tetap terus mengarahkan fokus kehidupan kita kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Allah kita, maka kita akan selalu terus melihat kemenangan yang besar yang akan selalu Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-29. Saya akan baca untuk kita semua, Bapak Ibu. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu, kita tahu tentang peristiwa ini. Izinkan saya untuk menceritakan sedikit tentang peristiwa ini, Bapak Ibu. Agar supaya setiap kita bisa memahami dengan baik apa maksud dari ayat ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya selesai memberikan makan 5.000 orang, Bapak Ibu, maka Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya agar supaya mereka bertolak ke seberang untuk mendahuluinya. Sedangkan Yesus tinggal dan naik ke bukit untuk berdoa. Setelah beberapa mil jauhnya murid-murid Yesus bertolak ke seberang, tiba-tiba datanglah angin kencang dan gelombang yang besar menerpa perahu yang sedang mereka tumpangi. Yesus tahu akan keberadaan murid-muridnya pada saat itu. Sehingga tidak lama kemudian Yesus menghampiri mereka. Yesus berjalan di atas air. Namun ada hal yang sangat membuat saya merasa bahwa hal ini seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan murid-muridnya. Hal apakah itu, Bapak Ibu? Ketika Yesus berjalan di atas air menghampiri murid-muridnya, tentu kita tahu bahwa Yesus menghampiri mereka untuk menolong mereka. Tetapi pada waktu itu respon dari murid-muridnya justru ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka berkata bahwa itu hantu. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Saya akan baca untuk kita semua, Bapak Ibu. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ini adalah sebuah kehidupan yang nyata yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan sungguh sangat ironi, Bapak Ibu. Seseorang yang begitu dekat dengan mereka, bahkan disebut sebagai guru, yang selalu terus bersama-sama dengan mereka. Tetapi dalam sebuah peristiwa, khususnya dalam peristiwa ini, justru mereka tidak mengenal guru mereka. Justru mereka tidak mengenal siapa Yesus yang selalu terus bersama-sama dengan mereka. Bahkan mereka menyebut bahwa itu hantu. Bapak Ibu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan kekristenan pada saat ini sering terjadi, sering dialami oleh kehidupan orang-orang yang selalu terus percaya kepada Yesus.
Tetapi ketika menghadapi sebuah persoalan dalam hidupnya, ketika menghadapi sebuah permasalahan dalam hidupnya, tidak lagi mengenal siapa Yesus yang mereka sembah, siapa Yesus yang mereka puja-puja ketika mereka berada dalam keadaan yang baik. Tetapi ketika mereka berada dalam keadaan yang tidak baik, ketika mereka diperhadapkan dengan masalah, sebuah rintangan kehidupan, maka mereka tidak lagi menyembah Yesus. Mereka tidak mengenal siapa Yesus. Mereka melupakan bahwa Yesus sanggup menolong akan kehidupan mereka. Dan ini sungguh sangat ironi terjadi dalam kehidupan kekristenan pada saat ini, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 membuat krisis kepercayaan, baik itu sesama manusia maupun manusia dengan Tuhan. Saya berdoa bahwa supaya jemaat Tuhan tidak mengalami kondisi seperti ini. Tidak mengalami krisis kepercayaan, khususnya krisis kepercayaan kepada Allah kita yang baik, yang selalu terus melindungi kita, yang merancangkan kebaikan dalam hidup kita. Biarlah krisis ini jauh dari kehidupan kita orang-orang percaya. Kondisi yang sedang dialami oleh murid-muridnya pada waktu itu tidak dapat dipungkiri, sering terjadi dalam kehidupan kekristenan kita, umat-umat Tuhan. Kenapa hal itu terjadi, Bapak Ibu? Karena fokus dari setiap kehidupan umat-umat Tuhan tidak lagi diarahkan kepada Yesus, tetapi diarahkan kepada kondisi, tetapi diarahkan kepada situasi, hal-hal yang sedang terjadi di sekeliling umat-umat Tuhan. Dan inilah yang terjadi, yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Karena angin yang kencang, gelombang yang begitu besar menerpa perahu mereka, sehingga mereka tidak lagi bisa mengenal Yesus, tidak bisa lagi mengenal guru yang selalu terus bersama-sama dengan mereka. Ini kondisi yang pertama, Bapak Ibu. Saya akan baca kembali, Bapak Ibu, di ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, Petrus ingin meyakinkan dirinya bahwa yang dilihat mereka atau yang dilihat oleh dirinya itu bukanlah hantu, tetapi itu guru mereka. Sehingga Petrus berkata, dia berseru kepada Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Oh, dalam setiap kehidupan kekristenan kita, terkadang kita meminta sebuah jawaban kepada Yesus untuk meyakinkan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu menolong akan kehidupan kita, Allah yang mampu untuk menjamin hidup kita, bahkan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Dan ini yang sering kita alami dan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita meminta sebuah petunjuk, kita meminta sebuah wahyu untuk membenarkan bahwa apa yang kita pikirkan tentang Yesus itu benar adanya. Dan ini yang dialami, Bapak Ibu. Saya akan lanjut. Di ayat yang ke-29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Oh, ketika kita meminta sebuah jawaban, ketika kita datang kepada Tuhan untuk memastikan bahwa pendapat kita, pikiran kita, iman kita terbukti bahwa Yesus sanggup menolong akan setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengalami kemenangan. Di saat-saat tertentu kita mendapatkan jalan keluar. Tetapi di kondisi-kondisi setelahnya, Bapak Ibu, kita kembali meragukan Tuhan. Kita kembali kehilangan fokus kita. Karena kita mungkin sudah merasa berada dalam zona yang nyaman. Atau mungkin ketika kita sedang menghadapi persoalan yang baru, kita kembali melupakan Tuhan. Saya akan lanjut, Bapak Ibu. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia,
dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini adalah sebuah kondisi yang nyata yang terjadi dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan. Kalau kita tetap mengarahkan fokus kita kepada Allah kita, maka sudah pasti kita akan mengalami kemenangan yang besar. Sama-sama seperti Petrus, dia dapat berjalan di atas air walaupun hanya beberapa detik atau beberapa menit. Tetapi dia benar dapat berjalan di atas air. Kenapa? Karena dia mengarahkan fokusnya kepada Yesus. Dia mengarahkan hidupnya kepada Allah yang ajaib, kepada Allah yang hidup, yang mampu menolong akan setiap kehidupan. Biarlah kiranya kehidupan kita arahkan sungguh kepada Yesus. Dalam segala situasi dan kondisi yang sedang kita alami pada saat ini. Apapun yang sedang kita alami pada saat ini. Biarlah kiranya kita tetap meneguhkan iman, keyakinan kita. Biarlah kiranya kita tetap memandang kepada Yesus. Bahwa Yesus mampu menjamin akan kehidupan kita. Tak kala kita tetap meneguhkan iman, kepercayaan kita kepada Allah kita yang ajaib. Mari bawa hidupmu, mari arahkan hidupmu kepada Yesus. Maka engkau akan melihat perkara yang ajaib di tengah-tengah kehidupanmu. Jangan biarkan kondisi yang ada membuat engkau kehilangan fokusmu kepada Yesus. Jangan biarkan sesuatu yang sedang terjadi pada hari-hari ini membuat imanmu meredup, membuat keyakinanmu menjadi luntur, membuat engkau tawar-menawar dengan Yesus. Oh, kalau Yesus tidak tolong, maka saya tidak akan lagi menyembah Yesus. Jangan Bapak Ibu. Jangan membuat sebuah pernyataan yang justru akan merugikan diri kita. Tetapi biarlah kiranya kita membuat sebuah pernyataan yang dapat membangun iman kita. Yang dapat membangun kekuatan kepercayaan kita. Karena Tuhan menjamin semuanya. Di dalam firman-Nya Dia berkata bahwa rancangan yang Ia kerjakan di dalam kehidupan orang percaya bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan kebaikan, memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dan Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Karena Dia adalah Allah yang ajaib. Dia Allah yang mampu. Dia Allah yang terlalu sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Untuk menjamin akan setiap kehidupan kita. Kondisi yang sedang engkau alami. Apa yang sedang engkau hadapi pada hari-hari ini. Apa yang sedang menjadi pergumulanmu. Datanglah kepada Yesus. Berdoa kepada Yesus. Maka engkau akan mengalami mujizat yang besar. Engkau akan mengalami kemenangan di dalam setiap pergumulan hidupmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita pernah atau bahkan sering mengecap akan pertolongan Tuhan yang ajaib. Jangan biarkan kondisi yang ada justru kita melupakan akan pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Melangkahlah dengan pasti. Arahkan hidupmu, fokuskan kehidupanmu pada tempat yang tepat. Biarlah kiranya kita kembali pada posisi kita yang sebenarnya. Sebagai orang percaya, sebagai umat penebusan, yang dimana Tuhan telah menebus kita dengan hidupnya. Karena kasih-Nya yang besar, biarlah kiranya kita mengingat akan semua pengorbanan yang telah Ia kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab Dia mengasihi hidup kita. Itu sebabnya biarlah kiranya kita mengarahkan fokus kehidupan kita kepada Yesus yang selalu terus menjamin akan kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Ini adalah ayat yang terakhir. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Saya akan baca untuk kita semua Bapak Ibu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Mari kita klaim janji akan kebenaran firman Tuhan ini. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Dia mampu mengendalikan segala sesuatunya. Dia mampu mengubah akan hidupmu. Mengubah sebuah keadaan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sebab Dia Allah yang mengasihi hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya ketika kita mengarahkan fokus kehidupan kita kepada Allah kita, maka kita akan berjalan dalam segala kemungkinan yang daripada Allah. Dia akan memimpin kita. Dia akan mengarahkan kita. Bahkan Dia akan menjamin akan setiap keselamatan dan kebutuhan kita. Percayalah bahwa Tuhan mampu menolong hidupmu. Buatlah keputusan yang tepat dalam hidupmu. Buatlah keputusan yang benar untuk kita mengarahkan hidup kita kepada Allah kita. Agar hal-hal yang baik, hari-hari depan yang penuh dengan pengharapan akan kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Terlepas dari segala kekurangan kita, terlepas dari segala keberadaan kita, ketika kita datang dengan kesungguhan hati kita, kita mengambil sebuah komitmen di dalam segala sesuatu yang sedang kita alami. Kita mau tetap terus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau memfokuskan hidup kita kepada Allah kita. Maka engkau akan melihat bagaimana tangan karya Tuhan yang ajaib. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu terancung menolong akan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami menaikkan ucapan syukur kami atas setiap kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada umat-umat-Mu. Biarlah kiranya Engkau Allah yang memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang melitan di dalam Engkau, sehingga kami dapat mengerjakan setiap hal yang menjadi kemauan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau Allah yang selalu terus memampukan kami, memperkenankan kami, untuk kami mengarahkan fokus kehidupan kami hanya kepada Yesus. Agar supaya kami mengalami perkara-perkara yang ajaib, di mana Tuhan yang selalu terus membela akan hidup kami, bahkan menjamin keselamatan dan kebutuhan akan setiap kami. Hamba berdoa biarlah kiranya Engkau Allah memberkati setiap umat-umat-Mu. Diberkatilah setiap hal yang sedang menjadi pergumulan mereka. Diberkatilah keluarga mereka. Diberkatilah ya Tuhan setiap buah tangan mereka, jerih lelah mereka, usaha pekerjaan mereka, setiap perencanaan mereka kiranya diberkati oleh Tuhan. Setiap umat-umat-Mu yang mungkin pada saat ini sedang berada dalam kelemahan, baik kelemahan iman maupun kelemahan tubuh atau fisik mereka, biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah yang menyembuhkan mereka. Kiranya Engkau Allah yang memulihkan akan keberadaan mereka. Bahkan biarlah kiranya Engkau menguatkan iman mereka, keyakinan mereka, agar mereka tetap terus teguh di dalam Engkau, sehingga mereka tetap terus dilayakkan untuk menikmati karya Allah yang ajaib, karya Allah yang sempurna, di mana rancangan-Mu yang ajaib untuk kami nikmati dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya bangsa dan negara kami tetap ada di dalam kasih Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau memulihkan bangsa kami dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Pandemi yang sudah ya Tuhan beberapa waktu lamanya kami alami. Biarlah kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan kami ajaib. Kami juga menyerahkan akan setiap pemerintah kami, pemimpin kami ya Tuhan. Baik pemimpin yang paling tinggi maupun yang pemimpin yang paling rendah. Biarlah kiranya ya Tuhan semuanya ada di dalam tangan kasih Allah. Setiap ya Tuhan aturan,
setiap kebijakan yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, biarlah kiranya semuanya ya Tuhan mendatangkan kebaikan untuk bangsa kami. Dan biarlah kiranya melalui semuanya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa dan kami tutup ibadah doa malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali dalam ibadah doa malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.